Selamat pagi, saya bacakan sebuah sajak saya. Ketika tenggelam aku dalam matamu, kabut di semak-semak bunga menggulung sepasang tanganmu. Di situ kulihat ujung jarimu, mencari yang dulu kau rindu. Ingat dulu kau seka pipiku, tenggelam aku dalam matamu. Hanya daunmu kini berkali-kali menyentuh rambutku. Selagi aku masih menunggu, mengarungi terjal rinduku. Terima kasih. Ini dia talkshow kita dibuka hari ini dengan puisinya Dr. Handrawan Nadeso. Iya, selamat pagi, selamat pagi Bapak. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian ya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Ini memang format yang baru ya. Kita coba karena setiap kita talkshow menyampaikan bahwa Dr. Handrawan tidak hanya sekedar dokter, tapi juga pujangga kita. Makanya hari ini kita buktikan puisi tadi adalah benar-benar buatan dan hasil karya beliau. Itu Bung Hasan ya. Betul ya, dokter legendnya Indonesia. Iya, ya. betul. Seniornya dokter dan juga wah ini sastrawan, penulis, pujangga. Wah ya. Ya supaya nggak bosan juga Bung. Karena mengingat bahasan kita perih-perih. Ini ya, hari ini agak jorok memang dikit. Oke, baik. Gimana dokter hari ini? Ya, Dokter sehat-sehat, senang. ya. Puisi itu membuat ilmu tidak kering ya. Jadi kalau kita ngomong ilmu eksak itu kering. Betul, nah, sastra, puisi itu tidak kering. Seni itu jadi membuat lebih ada colorful ya dok ya. Betul. Tadi diangkat dari buku kumpulan puisinya dokter yang Forget Me Not. Gila, Forget Me Not. Gitu ya. Itu adalah kumpulan puisi-puisi Dr. Handrawan Nadeso ya. Baik ini Bung Pande. Ya. Ini seperti tadi kita bilang bahwa hari ini kita akan bicara topik yang agak sedikit jorok dan menjijikkan ini. Iya. Apa ini Bung? Iya, terkait dengan diare. Wih. Diare ya. Sakit sepele jadi berabe. Wah benar banget ini Bung ya. Kalau udah ngomong diare ini Bung, siapa yang nggak jadi repot nggak berabe Bung? Bolak-balik kamar mandi. Nah ini masalahnya kalau masih di rumah ya masih enak. Lah kalau di kantor Bung ya, apalagi lagi dalam perjalanan mudik misalnya. Itu yang paling menyiksa tuh. Repot banget ya. Lu serba salah Bung, ditahan tapi gimana nggak. Ya pokoknya yang udah pernah mengalami diare pasti paham ya. Bung Pandi pasti udah pernah ya. Pernah pasti. Pernah ya. Semuanya pasti pernah. Dan ini tadi ya memang perlu perhatian penanganan serius ini Bung. Karena kalau udah nggak dipantengin dengan bagus, ini membuat kita tuh makin lama makin lemes Bung Pandi. Iya, dan tidak sedikit berujung kematian. Wow, bisa mati ini Bung. Iya. Oh, cuman gara-gara diare. Betul. Makanya kita sebut penyakit sepele malah bikin berabe. Berabe. Makanya jangan disepelekan. Ya, nanti Dokter Handrawan akan mengupas semuanya. Apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita waspadai misalnya. Terutama sebenarnya adalah hal-hal sepele apa sih yang membuat orang itu terkadang gampang diare. Aku mau tanya juga sama dokter. Dokter Handrawan ini pernah diare gak? Hobi saya. Gimana dok? Soal diare ini dok. Ya, topiknya betul menarik ya. Sepele tapi bikin berabe. Tapi masalahnya bukan di situ. Bahwa Indonesia sampai saat ini itu angka diare itu tinggi sekali. Dan itu memalukan untuk negara yang sudah merdeka lebih 70 tahun, memalukan ya. Jadi diare itu sebetulnya memang betul sepele sebetulnya. Lebih penting sebetulnya bagaimana supaya masyarakat itu diberdayakan ya, dimampukan untuk bisa mencegah. Karena bagaimanapun pencegahan lebih penting. Jadi melihat angka di dunia, negara sedang berkembang itu kan diare memang tinggi. Tapi Indonesia mestinya tidak setinggi itu. Tinggi banget berarti Indonesia dok. Jadi saya fakta keseharian saja ya. Bahwa masyarakat kita sebelum pandemi itu kebiasaan mencuci tangan itu jauh dari memuaskan ya. Baru setelah pandemi itu orang merasa terbiasa untuk cuci tangan karena memang dipaksa oleh aturan, oleh hukum. Sebelum ini kan tidak.
Ambil contoh, kita makan ke restoran Padang ya. Cuci tangan dari air kobokan, tidak tahu airnya dari mana. Kalau air mentah itu walaupun jernih ya, katakanlah dari air pam, tapi kan ada kuman di situ. Jadi kalau kita cuci tangan dari air kobokan itu kuman itu terutama coli yang kita kenal dengan Escherichia coli, kuman yang banyak di jajanan. Entah itu buah dingin, entah itu rujak, ya, entah itu gado-gado. Nah kita tahu yang gerobak-gerobak itu kan mereka buah dingin itu di satu pemukiman mereka berkelompok gitu, di pinggir sungai biasanya, mencuci buahnya pakai air sungai dan sebagainya, atau paling tidak tercemar oleh air sungai. Nah, masyarakat perlu tahu bahwa pencemaran terhadap apa yang dia makan, yang kita sebut foodborne atau waterborne disease, jadi penularan itu lewat air untuk masuk ke dalam mulut. Ya, jadi ini sederhana, tapi hampir sebagian besar masyarakat kita tidak menyadari kalau kita tidak cuci tangan itu di kuku jari itu ada kuman pasti. Jadi setelah kita pandemi, kita sadar bahwa mencuci tangan itu menjadi penting. Saya harus sampaikan bahwa mencuci tangan saja itu bisa mencegah 10 penyakit infeksi perut. 10 penyakit. Anda bayangkan. Jadi kalau 10 penyakit itu, kalau satu penyakit merenggut sekian ratus, itu kalau 10 penyakit berarti dia punya potensi, punya resiko kena penyakit yang banyak. Jadi angka diare di Indonesia memang tinggi karena seperti itu. Katakanlah muntaber, ya. Muntaber ini yang paling umum. Jadi selain diare ada muntah. Itu karena keracunan, kita sebutnya keracunan makanan. Tapi di sini artinya bukan racun ya. Tapi kalau makanan itu sudah basi, jadi yang kita sebut makanan basi, susu basi, ya, makanan basi itu sudah dicemari kuman. Kuman itu bisa dari asal ketika membuat atau bisa dari pencemaran tangan. Jadi kita sebut food handler. Jadi kalau di warung nasi misalnya semua dipegang tempe, tahu, ya, bawang, pegang tangan. Itu kan handlernya itu. Dan yang paling sering kalau orang, karyawan, masyarakat, anak sekolah berbarengan tifus, itu hampir pasti sumbernya di warung itu. Makanan. Jajanan. Jadi food handler karena yang melayani itu, yang memegang pakai tangan itu, dia pembawa tifus. Karena penyakit tifus itu ada namanya carrier, dia membawa. Dia sudah sembuh, tapi di perutnya itu masih ada kuman tifus. Jadi kalau dia buang air segala macam itu nggak bersih, nggak cuci tangan, dan dia pegang tangan telanjang itu menularkan. Jadi sekali lagi cuci tangan itu perlu sekali. Karena apa? Karena dampaknya kalau diare itu berkepanjangan masuk rumah sakit kan ongkosnya jadi mahal. Hanya karena tidak cuci tangan kok ongkosnya mahal. 10 penyakit yang bisa diantisipasi dengan cuci tangan tadi diantaranya apa dok? Ini ya, diare. Satu muntaber karena cemaran kuman. Tifus, kolera, disentri, penyakit cacing. Penyakit keong, ya, keong sungai. Itu ada penyakit parasit yang melewati keong. Nah, terus jamur dan sebagainya. Yang masuk dari gara-gara tangan nggak dicuci. Yang kita sebut water foodborne infection. Jadi dari air, dari makanan, penularan terjadi. Nah, terutama jajanan, ya. Jadi walaupun tangan kita bersih, tapi kita jajan buah dingin misalnya, itu bisa saja terjadi. Jadi makan kita pakai sendok, tapi penjajahnya itu memegang pakai tangan, kena saja. Atau lalat, ya, lalat itu pembawa dari kotoran tinja, dari selokan, kuman itu di kaki lalat, pindah ke makanan. Jadi walaupun makanan dikemas, diolah secara bersih, tapi dikerubuni lalat sama saja. Jadi mekanismenya kompleks sekali. Susah juga ya. Susah. Jadi artinya kalau bisa pilih makanan yang panas. Jadi soto itu panas, walaupun dia sejorok-joroknya mati. Tapi kalau yang dingin, karedok, gado-gado, rujak, buah dingin, itu resikonya tinggi. Karena sebenarnya apa? Baik, tapi ketika handlingnya nggak benar, tadi berisiko. Bukan, walaupun dikerjakan secara higienis, secara steril, ya, tapi yang menjajakannya megang kan biasa bawang,
daun apa dipegang pakai tangan. Dia sudah pegang uang dan sebagainya. Ini yang di Indonesia kan standar higienis itu masih kurang sekali. Justru karena dipegang itu jadi enak, Dok. Nah itu kata penyiar begitu. Tapi mungkin menarik Bung Hasan terkait dengan diare ya. Mungkin pendengar kita bertanya-tanya, emang seberapa banyak sih masyarakat kita yang terkena diare? Dan tadi yang saya sampaikan itu sampai membawa kematian. Seberapa banyak sih orang yang meninggal karena diare? Ada datanya Pak? Saya lupa ya, saya mencatat tapi saya lupa ya. Jadi saya pernah dikontrak oleh satu perusahaan besar di Indonesia untuk keliling beberapa kota mengajarkan anak sekolah dan guru bagaimana memulai kebiasaan mencuci tangan. Dan hari cuci tangan sedunia itu masih ada, terutama untuk negara berkembang, hari cuci tangan sedunia. Itu mengajarkan bagaimana cuci tangan bukan asal basah, ya, itu satu. Kedua, cuci tangan itu harus meliputi seluruh permukaan kulit tangan, telapak maupun ini, pakai sabun di air yang mengalir. Nah itu juga tidak disadari. Jadi kalau dikobokan, ya kita cuci tangan tanpa sabun, kuman yang pindah ke air masuk lagi ke tangan kita, karena kan di situ-situ juga. Harusnya air mengalir. Yang paling repot itu seringkali kobokan itu nggak dipakai sendiri. Iya rame-rame kan. Iya. Dan basah-basah ya makan. Jadi mendingan nggak usah pakai kobokan saja. Kalian aja kobokannya buat kuahnya. Iya. Atau minum pakai kobokan. Nah, ini kalau kobokan aku mau tanya, kan lagi trennya kan disinfektan ini yang semprot-semprot kemarin gara-gara COVID. Nah, penggunaan disinfektan semprot bagaimana, Dok? Apakah bisa tergantung kualitasnya ya. Kita tahu ya banyak merek, tapi kan diuji betul dia membunuh. Dia kan harusnya alkohol 90%. Ya seperti itu. Ya jadi sekali lagi kebiasaan cuci tangan dibentuk harusnya dari anak sekolah waktu masih kecil. Tapi setelah dewasa kan susah untuk mengubah perilaku itu. Kebiasaan cuci tangan sebelum makan itu susah. Dan cuci tangan harus dilakukan sebelum makan. Setelah keluar dari jamban, WC, toilet. Nah, setelah mengganti popok. Setelah pulang dari luar rumah. Itu wajib 4 itu. Wajib cuci tangan. Karena setelah pulang dari mana-mana kita sudah menyentuh apa? Di bis, di kereta, di mana. Menyentuh banyak pegangan-pegangan. Nah pegangan itu, kalau orang itu bekas cebok misalnya di kereta api, pegangan apa, nah itu kumannya itu kan pindah ke kita. Atau uang kita pegang, uang itu dipegang oleh orang ya infeksi usus. Dia habis cebok, dia cuci tangan, pegang uangnya hal seperti itulah. Jadi demikian kompleks ya sebetulnya. Hal sepele. Ya, Bung Bande. Nah kalau ditanya tadi sampai meninggal, ya. Karena apa? Pengertian mengatasi diare itu dianggap sederhana. Satu yang saya alami sebagai dokter bahwa diare itu cukup dengan oralit. Karena apa? Puskesmas memberikan oralit. Jadi anggapan dalam masyarakat diare adalah oralit. Salah. Oralit itu pertolongan pertama pada diare. Selanjutnya dokter harus menentukan ini perlu lanjutkan enggak. Kalau dia infeksi harus antibiotik. Kalau tidak berantibiotik, diare ini akan terus. Apalagi kalau sebabnya kolera itu 20-30 kali diare. Dan di infus pun harus 4 untuk mengejar kekurangan cairan. Soalnya memang campaign dari pemerintah juga kalau kita ingat dulu penggunaan oralit itu memang sangat masif ya. Diare berikan setengah sendok gula, setengah sendok garam, berikan pada yang diare. Nah memang betul kata dokter ya, kita nancep Bung ya, berarti udah kelar sih. Ternyata ada lanjutannya lagi pengobatan. Itu pertolongan pertama, bukan obat. Dan mungkin masyarakat kita juga seringkali juga bingung Bung Hasan. Sebenarnya kategori yang dianggap diare itu seperti apa? Karena ada orang yang merasa sudah sampai misalnya 5 kali ke kamar mandi, enggak, bukan diare kok, ini sakit perut biasa aja. Nah ini juga mungkin perlu dikelirkan juga dong. Jadi begini, diare 2 kelompok, satu infeksi, satu bukan infeksi. Yang bukan infeksi itu apa? Dia gangguan fungsi dari pencernaan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba makan yang sangat merangsang, rempah-rempah, spicy ya, jadi terlalu pedas, terlalu asam, terlalu tajam rasanya, misalnya permen-permen yang kimianya kuat, itu juga diare. Atau orang ini alergi, ada orang alergi tidak tahan makanan minuman tertentu, dia diare juga sama. Alergi terhadap makanan, diare juga. Yang bisa tahu membedakan, harusnya secara umum masyarakat diberitahu, kalau diare bukan karena infeksi, tidak ada demam, tidak ada sakit kepala, tidak ada mules, dan diarenya tidak berbau. Jadi sekali lagi, ya, tidak ada demam,
tidak ada sakit kepala, tidak mules, tidak berbau. Nah kalau infeksi sebaliknya, dia biasanya ada demam, dia nyeri kepala, ada mules melilit, ya, dan tinjanya itu bau anyir atau bau busuk. Itu bedanya. Itu artinya lebih berbahaya tuh, Dok? Ya infeksi tentu lebih bahaya dibanding tidak. Kalau tidak infeksi, didiamkan saja pun akan mereda sendiri setelah makanan itu udah terserap. Tapi kalau infeksi hanya dengan oralit, dia akan berkepanjangan. Nah ini yang berkepanjangan ini kapan harus ke rumah sakit atau puskesmas? Pertama, dianggap ini satu diare yang patologik. Kita sebutnya diare yang patologis adalah kalau lebih dari 5 kali. Kalau lebih dari 5 kali dalam sehari. Buang air ya? Buang airnya. Baik, sebentar Dok, tahan dulu. Ya. Biar kita kasih jamu tetes kita untuk melintas sebentar. Oke. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Kita lanjut lagi dialog kita hari ini masih bareng dokter legend kita, Dr. Handrawan Nadesul. Ini tentang diare Pak Bu ya, penyakit sepele tapi bikin berabe. Nah tadi dokter menjelaskan tentang diare patologis ya. Nah ini tadi, oke boleh dilanjut lagi nih Dok. Ya, jadi diare patologis itu umumnya infeksi. Infeksi berarti ada satu bibit penyakit, entah itu kuman, entah itu virus, entah itu parasit yang masuk ke dalam tubuh lewat mulut. Maka kita sebut penularan lewat mulut, water, food, borne infection. Nah itu tadi saya sudah sampaikan biasanya demam. Ya. Selain demam dia disertai nyeri kepala, mules, melilit, ya, sampai kolik, ya, sampai mules yang hebat itu kolik, dan bau, tinjanya berbau khas, anyir atau berbau busuk. Nah kalau tidak infeksi itu kan tadi saya sampaikan bahwa itu akan sembuh sendiri, biarkan saja. Tapi kalau dia berlebihan lebih dari 5 kali tentu harus dilakukan penyetopan. Prinsipnya seperti demam, sebetulnya kan tidak perlu diredakan demamnya. Karena demam itu mekanisme pertahanan tubuh untuk membunuh bibit penyakit dengan panas tubuh. Jadi sebetulnya idealnya tidak harus diturunkan demamnya, kecuali anak atau orang itu punya bakat kejang. Karena ada kejang demam, ya. Kalau kejang dia demam, nah ini harus dicegah. Tapi kalau tidak ada itu, sebetulnya secara alami itu tubuh itu meningkatkan suhu tubuh untuk mematikan kuman yang sudah masuk. Termasuk juga dalam diare. Ya? Nah, diare sebetulnya juga mekanisme tubuh membuang apa yang masuk, yaitu kuman-kuman. Kalau kita menghentikan, berarti kuman itu tetap berada di dalam dan berkembang biak. Kuman berkembang biak tuh hitungannya jam. Dari jam ke jam tuh ratusan ribu populasi bertambah. Berarti penyakitnya kan bertambah. Kita menyimpan bom waktu di dalam perut karena kita menahan supaya tidak dibuang. Nah, kecuali diarenya tidak tertahankan pada kolera. Pada kolera itu nggak bisa. Jadi harus dihentikan. Kalau tidak orangnya meninggal karena kehabisan cairan. Jadi maksud dokter di sini menyampaikan bahwa kalau lagi diare nggak usah buru-buru minum. Persis, tidak boleh cepat-cepat minum obat warung yang menghentikan diare. Ya, karena memang itu mekanisme tubuh. Dia muntah karena mungkin racunnya ada di lambung. Dia diare karena racunnya sudah turun di usus. Jadi muntah berak itu istilah umum dari orang yang keracunan makanan. Ya, jadi namanya muntaber. Tapi muntaber yang hebat itu kolera. Karena puluhan kali, bisa 20-30 kali diarenya. Tidak berhenti, orang itu sampai pingsan dan syok. Ya. Jadi sekali lagi diare sebetulnya penanganannya cepat-cepat diberikan oralit. Setiap kali diare 1 gelas oralit. Setiap kali diare 1 gelas minimal. Kasih lagi. Kalau tidak bisa beli, tidak ada persediaan, maka itu kita bikin saja 1 sendok teh gula, 1/4 sendok teh garam, diaduk.
Biasanya lebih baik air teh, karena sifat teh itu juga menahan supaya tidak terlalu aktif usus. Gimana Bung Mane? Anda kuat 5 kali di hari, tapi ditunggu nih, dihitungin ini Bung ya. Oh sekali nih ya, 2 kali. Kayaknya karena 3 kali aja udah lemas ini. Iya. Bung Mane nih. Dia bukan ini 5 kali itu dalam durasi berapa lama? Oh enggak ada, 1 hari, perhitungan 1 hari, 1 hari. Jadi kalau ke dokter tanya sudah berapa kali? Oh belum 5 kali ya udah. Paling dokter langsung kasih antibiotik kalau dia infeksi. Karena dokter pasti tahu ini diare infeksi atau bukan infeksi. Karena tadi ada kelihatan demam, ya, ngeluh, orangnya lemes, lesu. Tapi kalau diare karena kepedesan atau bisa juga orang makan ikan durinya masuk. Nah, itu kan merangsang. Itu juga bisa. Atau orang itu nggak tahan makanan tertentu, ya. Misalnya dia alergi terhadap produk laut, ya, udang, ikan, kepiting. Dia akan diare juga, tapi itu tidak membahayakan. Dan itu juga menimbulkan diare juga. Diare, bisa diare. Sampai 5 kali juga Dok itu Dok? Oh, tergantung berapa banyak dia makan. Jadi reaksinya itu, kalau makannya segudang ya nggak akan berhenti diarenya. Ya soalnya ini biasa kejadian Bung Mane. Kalau kita lagi jalan-jalan ya, lagi wisata keluar kota, ini istilah kalau di masyarakat kita tuh makanannya nggak cocok katanya gitu ya, karena mencoba kuliner di tempat tertentu jadinya diare. Gitu. Itu ada istilah khusus. Ada lagi? Ya, travelers diary. Travelers. Jadi diare wisatawan. Nah, apa lagi? Jadi wisatawan ini misalnya dari negara yang steril. Negara-negara orang Eropa, orang bule, termasuk orang Singapura tuh steril sekali. Karena tidak terbiasa seperti kita. Kita sedikit-sedikit jorok nggak apa-apa, ya. Iya, betul. Sedikit jorok, ya, karena sudah terbiasa masuk kuman-kuman itu, tapi sedikit. Tapi orang Barat, orang Singapura saja, dia minum aqua begini juga mungkin diare. Dia makan durian, karena dibuka pakai tangan begini, diare. Itu bedanya. Jadi kita berpikir apa sedikit-sedikit jorok nggak apa-apa ya, jadi lebih tahan. Secara alami kebal. Tapi memang itu korelasi positif nggak Dok? Artinya ketika misalnya kita sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti tadi, apakah membuat tubuh kita juga akan lebih bertoleransi dengan kondisi? Ya tidak boleh jadikan satu pegangan biar aja supaya kita kebal. Tidak. Maksud saya kondisi ini secara alami ya memang menghasilkan masyarakat yang seperti itu. Tapi itu bukan pegangan sudah kita supaya kebal aja sembarang ya nggak bisa. Beda dengan vaksin. Beda. Ini kan alami ya. Misalnya polio ya. Polio di Indonesia anak-anak itu sudah bebas umur 7 tahun. Kenapa? Kan kotor lingkungannya. Polio itu dari lingkungan yang kotor. Virus polionya hidup. Maka itu di Indonesia anak 7 tahun sudah kebal secara alami. Karena joroknya itu. Tapi anak barat, bersih sekali. Masih tetap vaksinasi polio. Itu contoh saja. Tapi jangan dibalik, udah kita begitu aja, kita belajar dari cara begitu. Nah, ini tadi travelers apa tadi Dok? Travelers diare ya. Jadi orang luar yang atau dari bule ke Indonesia diare gara-gara termasuk kita. Kita kalau keluar kota yang makanannya tidak cocok dengan kita, misalnya rendang ke Sumatera Barat, rendangnya gimana, biasa diare. Atau nasinya kita yang biasa jorok ke Singapura yang bersih akhirnya perutnya nggak enak. Kalau yang itu dibalik gimana Dok? Yang orang, apakah juga akan diare? Kan kita biasa yang toleran ya, yang lebih ini kemudian datang ke negara yang super steril gitu. Apakah juga bisa bikin diare? Ketidakcocokan makanan. Oh, tidak cocok makan. Misalnya kijunya kelewat banyak. Ya, orang kita kan jarang makan kiju. Karena nggak cocok makanan aja. Nggak cocok. Iya. Kedua, sama Bu, kalau saya ke Palembang saya nggak kuat kalau harus makan pempek terus. Iya. Dan kedua begitu lihat bonnya ini jadi mules. Jadi mules. Dolar nih, tagihannya dolar. Sebenarnya itu yang paling besar pengaruhnya di situ. Makanya hati-hati Bu, kalau keluar negeri jangan makan sembarangan. Tagihan nanti beda nih. Oke, baik ya. Itu ya. Jadi traveler juga. Nah, ini tentunya penting juga nih buat yang sering jalan-jalan Bu Mane, baik yang dari keluar negeri ataupun kita wisatawan lokal, terkait dengan traveler diary ini ada saran nggak? Apa nggak usah makan? Selalu nyobain makanan? Jadi selalu kalau orang traveling itu kita bekali dengan obat-obat termasuk diare, obat demam, obat diare, obat sakit perut, obat batuk, flu, itu minimal harus, terutama diare, karena diare susah.
Udah gitu kalau di Eropa itu nggak ada WC gratis, nggak ada. Bayar itu. Itu bisa 3 euro. Itu kan 3 euro buat kayak Tapi kalau sehari sampai 5 kali kan 3 euro. Iya, tambah mules. Gak bisa kayak kita di sini, Bung, di ketemu sungai langsung jongkok, nggak bisa. Tangkap polisi. Waduh, repot lagi ya. Panjang urusan ya. Oke, jadi buat yang berjalan, karena ya entah itu mereka yang traveler ataupun yang tugas luar kota, wajib nih berarti berbekal obat anti diare ya. Ya. Oke, gimana? Untungnya Bung Pandey ini jarang jalan-jalan ini saya tahu nih ya. Jadi irit loh. Gak khawatir dengan diare ya. Baik, ini tadi soal diare. Nah, bagaimana Bung? Anda kalau jalan-jalan atau tugas keluar kota termasuk yang suka mencoba menjajal makanan atau minuman khas gitu? Gak takut diare Anda? Iya, pasti kita ada keinginan untuk mencoba makan makanan, tapi tetap kalau saya sih selalu melihat kondisinya. Bagaimana makanan tadi dihidangkan atau makanan tadi disimpan di tempatnya dia seperti apa, itu biasanya menjadi salah satu hal yang selalu saya perhatikan. Sempat Bung Anda melihat ini enggak, di tempatnya kan kelihatan. Oke, dari luar kan, ya gitu ya. Di luar misalnya dia di gerobak ataupun misalnya di etalasenya kan kelihatan Bung, dia di handlingnya seperti apa. Kalau misalnya dia terbuka saya agak mikir juga. Dan satu lagi Bung, makanya saya nggak sakit perut berkepanjangan, saya selalu nanya harganya berapa. Ya, satu porsi gitu ya. Soalnya suka ngagetin kadang-kadang gitu ya. Oke, baik. Itu satu kebiasaan yang saya lakukan ketika saya pergi ke tempat yang di luar area saya. Betul. Jadi mungkin orang berpikir ini orang ngapain sih nanya, tapi itu suatu hal yang, karena kan banyak wisatawan kita yang pergi kemana akhirnya mencak-mencak kan, satu porsi 200.000 gitu kan, kaget. Kemarin jalan-jalan ada yang ke pantai itu 700.000 tagihan minum es kelapa gitu ya. Ya menarik ya, baik soal. Dan satu lagi kalau misalnya agak murah kan saya bisa nambah. Walaupun diare dikit gak apa-apa. Oke, hal sepele yang bikin berabe. Nah, kalau Dokter Handrawan sendiri melihat diare tadi sempat di awal disebutkan agak memalukan ini kata dokter di Indonesia. Tingginya angka diare ini. Emang di negara lain sudah rendah? Hampir tidak ada. Oh, hampir tidak masalah. Jadi pokoknya karena higiene perorangan, jadi kebersihan perorangan tuh mereka udah betul-betul terbentuk. Di kita kan tidak. Bahkan anak-anak sekolah pun sampai saat ini ya di daerah ya tidak terbiasa untuk cuci tangan. Kalaupun cuci tangan kan tidak benar. Jadi cuci tangan tadi sudah sampaikan, seluruh permukaan telapak sampai permukaan tidak boleh ada yang terlewat sabun. Seperti dokter bedah mencuci tangan begitu. Dan itu biasanya misal 5 menit ya. Kita kan tidak ketemu air dan tidak ketemu sabun dan airnya tergenang, bukannya mengalir, harusnya mengalir. Jadi nah, yang paling sering ya kuman berada itu sekitar jempol dan sekitar punggung. Itu ada statistik yang melihat orang yang cuci tangan sudah merasa benar, itu sekitar jempol tuh masih ada kumannya. Dilihat, oh ini berarti terlewat. Mencuci tangan jempol ini terlewat. Harusnya begini, setiap jari tarik begini. Ini dengan cuci tangan sering kita lihat iklannya ya atau edukasinya. Ada masih ada kuman-kuman atau kelihatan. Berapa persen Dok? Cuci tangan dengan sabun tadi bisa meminimalisir atau harusnya habis semua kalau benar caranya. Ya, jadi semua permukaan tuh diliput oleh sabun, airnya mengalir. Di kita kan sabunnya benar, airnya kobokan. Ya harus mengalir. Itu susah. Ada airnya mengalir nggak pakai sabun. Nggak pakai sabun. Dan ini mungkin yang menjelaskan ya, karena saya pernah baca Dok ya terkait dengan diare. Kalau di Indonesia tadi dengan jumlah terkena diare itu masih tinggi dan ini didominasi lebih banyaknya itu di usia-usia balita. Apakah memang ini karena tadi kebiasaan mencuci tangan inikah atau ada faktor lain Dok? Enggak, kalau balita itu kan tergantung dari siapa yang mengasuh. Jadi tergantung ibu. Waktu pembuatan susu saja itu kekeliruan banyak. Botol susu dipanaskan tapi ketika diangkat pakai jari. Dipanaskan supaya botolnya steril kan. Tapi dari tempat air itu dipegang pakai jari, harusnya pakai jepitan. Kita tidak lakukan itu. Membuat susu itu di dapur, salah. Dapur itu semua tercemar. Air kotor dapur itu tercemar. Tidak boleh bikin susu
di dapur, di meja dapur, di sekitar dapur. Harusnya di dalam. Hal seperti ini, sepele seperti ini. Jadi cemaran itu di rumah pun besar. Ya. Terus tercemar air mentah, bikin jus, ya, bikin jus. Kita di mana-mana pun begitu. Saya takut sekali minum jus seperti itu. Wadah jus itu dicuci pakai air, katakanlah air ledeng begitu, kan tidak dibilas. Air ledeng bagaimanapun ada kuman, langsung dimasukkan buah dibikin. Jadi sudah tercemar air ledeng. Kalau air ledeng di luar itu sudah drinkable, jadi sudah bisa diminum. Di kita kan tidak. Dari air sungai itu nggak aman, nggak aman. Jadi harus dibilas. Termasuk makan buah ya. Kalau kita makan buah dengan kulit-kulitnya itu kan pakai air ledeng atau nggak sama sekali. Di situ kan udah nempel kuman. Oke, baik. Ini kalau aku dari awal Bung Pande ya, mencermati standar hidupnya Dokter Handrawan ini pusing aku Bung. Pusing. Perfeksionis banget gitu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam ya. Apakah memang masyarakat kita bisa melakukan itu Dok ya? Bisa. Apakah dokter juga melakukan itu? Dan ini kalau ibu-ibu yang di pojokan kita dengar, dokter bisa aja bilang gitu. Emang dokter juga gitu ya? Kadang ada juga gitu ya. Sampai tadi bikin susu ya nggak di dapur ya. Nah ini tentunya kita akan coba gali lebih dalam lagi ya. Apakah se-perfect itu ya? Nanti di part keduanya Bung ya. Kita akan sambung lagi di episode yang berikutnya di kesempatan yang akan datang ya. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu Saudara sekalian, pantau terus dialog kita bersama Dr. Handrawan Nadesul tentunya di dalam topik kita diare, penyakit sepele yang bikin berabe. Sampai jumpa lagi.